Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Para santri pesantren Al-Madinatul Fadilah Garut, kaum muslimin muslimat di mana saja Anda berada, mari kita sama-sama melanjutkan kajian kitab takrib atau matan takrib ya. Dalam hal ini penjelasannya ada di dalam Fathul Qorib. Pertemuan kita sekarang adalah pertemuan yang ke-29. Ya, kita akan membahas zakat. Dalam hal ini ada zakat emas dan perak, ada zakat perdagangan, ada zakat pertanian, barang tambang dan lain-lain. Itu yang akan kita kaji dalam pertemuan ini. Saya tidak sendirian, ada mukri ya, mukriah itu yang membacakan gitu ya. Silakan buka halaman 24 ya. Halaman 24. Coba dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Ini satu pasal. Wanisobud zahabi isruna mithqalan. Nisab emas ya, nisab emas itu batas minimal ya, emas ya. Nisobud zahabi, nisab emas adalah isruna mithqalan, 20 miskol. Wafihi dan pada emas, wafihi dan pada emas itu rubu'ul usyri, seperempat 10 teh 10%, seperempatnya berarti berapa? 10 dibagi 4 berarti 2,5 ya. Jadi zakat emas itu adalah 2,5%, begitu ya. Wahwa nisfu miskolin, yaitu wahwa dan dia itu adalah nisfu miskolin, setengah miskol. Wafi mazada dan apa yang tambah atau kelebihan ya, wafi mazada ya, dan pada apa zada yang lebih atau kelebihan dari berapa tadi, 20 miskol. Bihisabihi adalah dengan perhitungan prosentasenya, bihisabihi dengan perhitungannya. Sudah saya akan jelaskan dulu ya. Tadi baru zakat emas itu wajib dikeluarkan zakatnya apabila kita sudah memiliki berapa tadi? 20 miskol. Ya. 20 miskol. 1 miskol adalah 4,25 gram. Coba tolong dihitung pakai kalkulator ya. Tolong Teh Arianti. Berapa tadi? 20 miskol, 1 miskolnya itu 4,25. Coba 4,25 kali 20 berapa? 85. Nah, jadi 85 gram. Anda baru wajib mengeluarkan zakat emas ya. Kalau Anda punya emas, zakatnya berapa ya? 2,5%. Kalau sudah punya berapa? Kalau sudah punya 85 gram. Coba yang Anda pakai sekarang berapa gram itu di jari jemari? 2 gram. Di mana lagi di gelang berapa gram? 5 gram. Sudah berapa? 7. Kemudian kalung berapa? 10 gram. Sudah berapa? 17 gram.
Jadi kalau baru punya 17 gram itu belum wajib dikeluarkan zakatnya. Nah, wajib dikeluarkan zakat emas itu kalau kita sudah memiliki nisab yaitu 20 miskol. 1 miskol itu 4,25 gram. 20 kali 4,25 gram sama dengan 85 gram. Baru wajib dikeluarkan zakatnya ya apabila sudah mencapai 85 gram. Berapa zakatnya? Zakatnya itu adalah rubu'ul ausyar. Rubu'ul ausyar itu artinya 2,5% ya. Coba. Nah, kalau lebih dari 85 gram ya tinggal dihitung persentasenya. Misalnya 100 gram, ya 2,5 gram dari 100 gram berapa? 2,5 gram ya? 2,5 gram kecil ya, tidak banyak begitu ya. Coba saya ingin mencoba ya berapa tadi? 2,5 gram dari 85 berapa gram? 25% ya dari 85 gram berapa? 2,9 apa? 2,5% dari 85. Ya, 2,5% dari 85 berapa? 2,9 gram berarti ya. Mudah ya. Jadi ibu-ibu yang punya kekayaan emas yang ada di apa ini? Yang disimpan maksudnya, yang disimpan bukan yang dipakai tapi yang disimpan. Kalau ratusan gram dipakai itu namanya toko emas maju ya. Di tangan ini sampai ke sini. Saya pernah melihat juga orang yang begitu ya. Kemudian cincinnya setiap jari ada, bahkan satu jari ada dua cincin begitu. Itu namanya toko emas maju. Bukannya cantik ya, tapi itu orang akan melihatnya sebagai pamer perhiasan begitu ya. Sudah jelas, sekarang dilanjutkan. Silakan dibuka halaman 24-nya. Wanisobul wariki, nisobul warik, nisab perak ya. Mi'ata dirhamin adalah 100 dirham. Jadi kalau Anda punya perak sebanyak 100 dirham baru wajib mengeluarkan zakat. Kalau kurang dari 100 dirham itu belum wajib mengeluarkan zakat. Ya. Jadi mi'atu dirhamin itu nisabnya. Mi'atu dirhamin itu artinya 100 dirham. Dilanjut. Wafihi rubu'ul usuri. Wafihi dan pada perak itu zakatnya adalah rubu'ul usyuri. 1/4 1/10 artinya 2,5%. Jadi sama 2,5%. Begitu. Wahwa dan dia adalah khomsatu darohima 5 dirham. Ya, 5 dirham. Ya, wafi mazada dan pada apa yang tambah. Jadi kalau ada penambahan tadi 100 dirham, misalnya punya 150 dirham, punya berapa lagi? Nah itu zakatnya ya tinggal 2,5% saja dari situ. Ya bisa bihi dengan perhitungan prosentasenya gitu. Wala yajibu. Ya, wala yajibu diulangi, wala yajibu dan tidak wajib filhuli fi hulil mubahi ya pada perhiasan yang mubah zakatun itu zakat. Jadi Anda punya emas dan perak. Tapi emas dan perak itu jadi perhiasan. Misalnya apa? Cinta apa yang ada di jari gitu ya. Cuman 2 gram. Kemudian yang ada di
gelang 10 gram. Kemudian yang ada di leher atau kalung atau anting gitu ya. Nah, yang dipakai itu di sini tidak ada zakatnya. Tapi kalau perhiasan yang tidak haram, yang tidak mubah gitu, nah itu wajib dikeluarkan zakatnya gitu ya. Ya seperti itu, misalnya laki-laki pakai emas, ya gelang misalnya 1 kilo, ya kalung 2 kilo misalnya, itu wajib dikeluarkan zakatnya. Tapi kalau yang mubah yang boleh itu tidak dikeluarkan zakatnya. Coba dilanjut. Paslun. Nah sekarang pasal lagi ya, paslun ini adalah pasal. Wa nisabu zuru'i, nisab zuru itu artinya barang pertanian, bukan barang ya, nisab pertanian, hasil tani mungkin ya. Wasimari dan buah-buahan ya, nisab pertanian dan buah-buahan. Terus khomsatu ausukin adalah 5 wasak. Wahya alpun wasitu mi'ati ritlin. Jadi apa tadi? Berapa wasak tadi? 5 ya. Khomsu ausokin, iya. Ya, 5 wasak. 5 wasak itu setara kalau dikonversi ke dalam bentuk timbangan dari Irak ya, yaitu alpun wasitu mi'atin ya, alpun itu 1000, wasitu mi'atin dan 600, itu 1600 ritlin. 1600 ritlin bil Iroki, ukuran Irak ya, wa mazada, dan apa yang tambah ya, pabisa bihi, maka dengan perhitungan, wa bihisa bihi, dengan perhitungan prosentasenya, perhitungannya gitu ya. Nah coba sekarang kita jelaskan terlebih dahulu. Anda misalnya punya pertanian ya. Nah zakat pertanian itu misalnya padi, katakan kalau di Jawa Barat atau di Indonesia itu kan padi ya. Padinya berapa wasak tadi? Berapa wasak tadi? Khomsu ausukin, 5 wasak. 5 wasak itu coba 5 wasak itu berapa sok? Tolong dicari dulu ya. 5 wasak itu berapa sok? Kalau tidak salah 60, betul nggak? Iya, 1 wasak 60 sok. 1 wasak 60 sok. Jadi kalau 5 wasak 300 sok. Ya, coba. 1 wasak sama dengan 60 sok. Coba dihitung ya. Berarti 60 dikali 5 wasak berapa? 300. Nah, satu sok itu setara dengan 2,5 kilo. 2,5 dikali berapa lagi tadi? 300 ya. 2,5 dikali 300 berapa? 750 kilo. Berapa? Coba diulangi. 750 kilogram. Jadi kalau Anda misalnya punya gabah kurang dari 750 kilo, itu belum diwajibkan zakatnya. Nah, kalau Anda panen jumlahnya kurang lebih 7,5 kuintal ya, kalau di kita ya 7,5 kuintal, baru wajib dikeluarkan
zakatnya. Jadi kalau kurang dari berapa? 750 kg atau 7 kuintal setengah itu belum wajib dikeluarkan zakatnya, begitu ya, karena belum mencapai nisab. Demikian juga buah-buahan athimar, ya, buah salak, buah manggu, sekarang musim manggu ini, buah rambutan, ya pokoknya buah-buahan itu athimar, buah-buahan. Ya, coba dilanjut. Wafiha in sukiyat bima Wafiha, ya, wafiha, dan pada pertanian dan buah-buahan, insukiyat, ya, insukiyat apabila diairi, insukiyat apabila diairi, bima issamai, bima issamai itu dengan air hujan, awis saihi atau banjir, ya. Kita punya sawah kita itu di pinggir kali kebanjiran. Nah, tersiramlah tanaman kita atau ya kebanjiran lah, ya. Terus al-usyuru 1/10. Jadi kalau diairi dengan tada hujan atau dengan air yang banjir, ya, maka zakat pertanian itu adalah 10%. Kalau 100 kintal berarti berapa? 1 kuintal pak zakatnya, gede ya. Kok emas dan perak 2,5%, tapi kok zakat pertanian 10% gitu ya. Wa in sukia, dan apabila diairi, sukia itu diairi, bidaulabin, daulabin atau dailabin, bidaulabin, daulab itu artinya alat yang ditarik oleh kendaraan. Nah, saya tidak tahu itu di zaman dahulu itu bagaimana, ditarik dengan binatang, ya, dengan binatang, ditimba misalnya oleh manusia pakai mesin, misalnya pakai pompa air gitu ya. Nah, jadi daulab itu kalau sekarang pakai pompa air, kalau zaman dahulu pakai alat yang ditarik oleh binatang gitu ya. Nah, terus awanadhin atau dengan ditimba. Ya, ditimba, Anda ngambil air dari sungai pakai ember, kemudian dipakai untuk nyiram. Maka zakatnya adalah nisful usri, setengah dari 1/10 atau 5%. Ya, sudah jelas ya. Jadi zakat pertanian atau buah-buahan nisabnya itu kalau sudah mencapai 5 wasak. 1 wasak itu sama dengan 60 so. 60 so, ya, 1 so itu sama dengan 2,5 kilogram. Nah, berarti berapa? Nisabnya itu 2,5 dikali 60 dikali 5. Gitu ya. Kurang lebih 7 kuintal, 700 kilo lebih lah gitu. Baru itu wajib dikeluarkan zakatnya. Kalau diairi, ya, dengan tada hujan atau kena banjir, ya, ausaih, itu namanya banjir gitu, zakatnya adalah 10%. Tapi kalau diairi dengan peralatan, dengan misalnya dengan pompa air atau ditarik menggunakan binatang atau dengan timba, nah itu zakatnya 5%. Jelas ya? Coba dilanjutkan. Nah, coba lihat lagi faslun.
Ini pasal watu kawamu tukawamu itu dikalkulasi. Tukawamu dikalkulasi. Apa itu? Urudut tijaroti, barang-barang perdagangan. Oh, jadi inget nih tukang dagang ya. Urudut tijaroti, barang-barang dagang. Inda akhiril hauli, ketika akhir haul itu tutup buku, tutup tahun mungkinnya. Akhirul haul, akhir haul. Bimas turiyat bihi, bima dengan apa yang usturiyat, yang dibeli, bihi perkara tersebut. Wa yuhraju dan dikeluarkan min dzalika dari apa tadi? Min dzalika dari barang dagangan itu adalah rubul usri. Ya, 1/4, 1/10. Artinya 2,5%. Sudah titik dulu itu. Ini zakat perdagangan dulu ya. Apa tadi? Urudut tijaroh, zakat perdagangan. Nah, zakat perdagangan ya, nisabnya sama dengan zakat emas. Jadi kalau barang perdagangan itu sudah mencapai seharga 85 gram, tentu ketika saya mengatakan ini dengan 5 tahun yang akan datang berbeda ya. Tahun 2024 ini, coba tolong dicek harga emas berapa? Pakai kalkulator, tolong ya. Harga emas berapa? Di Indonesia? Di Garut lah. Ini saya di Garut ini. Berapa? Harga emas di Garut 1 gram. Berapa? Harga emas di Garut atau di Jawa Barat lah atau di manalah pokoknya. Harga emas 1 gramnya berapa sekarang? Yang umum dipakai oleh kita. Harga emas antam, Pak. Harga emas antam berapa? 1 gram 1.165.000. Emas antam 1.160.000. Jadi patokannya? 1.165.000. Nah, jadi nisabnya itu 85 gram. Coba 85 gram dikali 1 juta berapa? 1.250.000. 1.165.000. Jadi sama dengan berapa? 99.025.000. Nah, jadi harta perdagangan kita ya baru dikeluarkan zakatnya kalau sudah mencapai 99 juta 25.000. Jadi pokoknya harga emas sekarang aja begitu ya. Iya, emas asli bukan emas Pak Ijo. Emas Jawa berat ya. 85 gram itu barang yang mana? Yaitu barang dagangan. Nah, misalnya di dalam rak 1, rak 2, rak 3, rak 4. Bukan raknya tidak dihitung ya. Tapi barang yang dijual itu apakah itu sabun, mie atau apa begitu semuanya dihitung sampai tidak mencapai setara dengan 85 gram. Ya. Nah, kalau tidak mencapai belum wajib mengeluarkan zakatnya. 1 itu. Yang kedua harus sampai haul. Haul itu 1 tahun. Mulai dari mana? Mulai dari kita membeli. Ya, mulai kita beli totalnya itu berapa? Ya, mencapai 85 gram enggak? Kalau belum enggak, nanti 1 tahun lagi dihitung barang dagangan ya. Kalau sudah banyak dihitung ya,
apakah mencapai setara dengan 85 gram atau tidak. Kalau sudah mencapai, nah dihitung dari mulai 85 gram nilainya itu. Nanti di akhir tahun ya, dihitung itu mencapai berapa. Dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jelas ya? Para pedagang baik itu toko kelontongan, retail itu atau toko emas ya, atau toko apa sih seperti supermarket, mall begitu. Nah, itu wajib dikeluarkan zakatnya 2,5% setiap akhir tahun. Dihitungnya mau kapan? Ya, perhitungan tahun anggaran saja. Misalnya mulai Januari sampai Desember gitu ya. Nah, itu silahkan keluarkan zakatnya 2,5%. Betul begitu ya? Ya, coba dilanjut saudara sekalian. Ya, wamas tukhriju ya. Dan apa yang dikeluarkan min ma'adinid dahabi dari barang tambang berupa emas, wal fiddati ya, dan al fiddah itu artinya perak. Yuhraju minhu, dikeluarkan dari ma'adin tersebut, dari yuhraju dikeluarkan minhu dari ma'adin itu barang tambang. Rubul usri ya 2,5%. Apa? Filhali ya, filhali pada saat itu atau seketika. Ya, sebentar dulu. Jadi barang tambang ya dikeluarkan zakatnya pada saat penggalian ya 2,5%. Menggali emas, menggali perak, barang nikel, besi, tembaga atau apapun minal ma'adin ya. Ma'adin itu barang tambang, maka dikeluarkan zakatnya 2,5%. Jadi perusahaan negara seperti apa perusahaan negara itu? Ya, dalam bidang tambang. Nah, pertambangan itu zakatnya tambang batu bara, tambang emas, perak 2,5% dikeluarkan zakatnya gitu ya. Kalau sudah lebih dari 85 gram. Ya, 85 gram begitu ya. Nah, kemudian coba dilanjut lagi. Wama yujadu minar rikazi. Wama yujadu wama dan perkara ya, yujadu yang ditemukan, minar rikazi berupa rikaz atau harta karun. Rikaz itu harta karun. Pafihi, maka pada zakat rikaz itu adalah al-khumusu. Al-khumusu itu ya 20% lah humus. Jadi zakat harta karun adalah humus. Misalnya kalau saya menggali rumah ini, ya, iya 1/5, 20%, 1/5 itu ya. Humus itu 1/5 atau 20%. Jadi katakanlah saya bongkar rumah ini, ternyata di bawah ini ada misalnya ada emas 1 kuintal ya, emas murni mungkin zaman dahulu ya. Maka saya wajib mengeluarkan zakatnya berapa coba? 20% atau 1/5 dari
rikaz atau apa namanya harta karun itu gitu. Ya, tamat. Ya, jadi saudara sekalian, sudah selesai pembahasan kita mengenai zakat mal ya. Zakat binatang ternak sudah saya jelaskan. Zakat emas dan perak nisabnya 85 gram atau 20 miskol. Zakatnya 2,5%, itu pun kalau sudah mencapai haul. Zakat tambang, jadi ketika ditemukan itu 2,5% juga. Tambangnya emas dan perak misalnya. Kemudian kalau zakat rikaz atau barang temuan atau harta karun itu 20%. Zakat pertanian nisabnya itu kalau sudah mencapai 5 wasak ya, kurang lebih 7 kuintal lebih begitu ya, baru dikeluarkan zakatnya 10%. Jika diairi dengan tada hujan atau banjir ya, 5% kalau diairi dengan tenaga teknis ya, misalnya ditarik oleh binatang atau kita yang nimba, itu 5% zakatnya. Saudara sekalian, selamat mengeluarkan zakat mal yang mungkin kurang kita perhatikan. Ini patut untuk kita perhatikan ya. Harta kita bukan harta kita semuanya, tapi ada harta orang lain. Kalau kita mengeluarkan zakat, tidak berarti kita itu dermawan. Itu merupakan kewajiban kita. Wa fi amwalihim haqqul lisaili wal mahrum. Pada harta mereka, pada harta kalian, ada hak ya bagi orang yang miskin yang meminta-minta dan orang miskin yang tidak meminta-minta. Selamat mengeluarkan zakat. Terima kasih. Nasrum minallah wa fathun qarib. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.